Nah, sampai 2019, nah itu udah nggak pernah lagi. Jadi di rumah Iya, aja. berarti tiga, Aku ngikutin di tiga. YouTube aja. Pakai Nah, double ngikutin di YouTube. jadi sebenarnya gini dok, kalau misalnya mau ikutin, nah ini kebanyakan kemarin sebelum sebelum Keto Fitness bikin gitu ya, nah itu kebanyakan warrior itu ngeliat dari YouTube. Nah cuma kesalahannya, bukan kesalahan sih, misalnya kelemahannya dari YouTube itu adalah orang kan nggak ngerti, cuma ngikutin gerakan ya. Nah Nah, cuma kalau dalam latihan beban itu kan butuh fokus, pengendalian, namanya mind muscle connection segala macam. Nah itu sangat diperlukan. Nah dalam kalau kita mau latihan beban. Nah, sehingga sering terjadi adalah orang yang kalau misalnya ngikutin cuma YouTube aja, kemudian banyak yang cedera dok. Nah, itu yang terjadi. nah. Nah, kurang gitu. Nah, Iya, iya, itu saya sempat makanya waktu kemarin tuh saya cerita lutut saya sakit ya. Apa ini spot saya salah gitu ya gitu kan? Gitu. ya, terus jadi akhirnya itu gimana solusinya dok? Yang masalah itu? Oh iya, kalau dari hasil ronsen nggak ada apa-apa sih, apa lututnya ini nggak ada apa ya, nggak ada masalah Oh, medis gitulah ya. Cuma itu tadi memang asam urat saya kan naik sebelumnya seperti itu. Tapi sekarang sih udah kemarin naik tangga juga. Nggak terlalu terasa sakit. Mungkin memang karena kemarin berarti gula saya agak tinggi ya segitu. Cuma saya anggap nggak tinggi karena ngikutin standar gula darah puasa masih 102, 100. Oh, udahlah nggak apa-apa segini. Gitu. Walaupun ya sempat sih di gula darah sewaktu di atas 200 tuh sempat sempat dulu. tapi sekarang GDP berapa dok? Udah di bawah 80, udah bisa? Kan Ya, nggak ada diabetes. sempat di bawah 80, 71 waktu itu mau saya kirim ke siapa ya? Belum ya, belum saya kirim ya hasil cek gula saya. Nah, tapi terus tapi bisa nggak sih gula darahnya itu ini banget sih, fluktuatif banget sih memang ya. Bisa juga sih. Jadi setelah itu tuh saya makan rendang, kemudian jeroan, tapi beli kan ya, beli beli itu pakai serundeng gitu kayaknya sih. Ini nih serundengnya nih agak coklatan gitu mungkin dari ininya manis. Ya, kalau Dari kalau kecap ya gitu. Jadi kalau naik kita lagi ke kalau 89 dokter lagi. Franco, ya sorry dok. Nah, ini ada dokter Sore, Franco. ya. Makin mantep nih dokter Franco ngentot nih. Keren dok, mantep dok. Deltoidein tuh kalau aku lihat udah mulai kebentuk dok. Tinggal kayaknya yang lateral raise ya, yang samping. Nah, jadi perlu lateral raise lebih banyak lagi dok. Sama posterior, coach. Posterior sih sebenarnya kalau aku lihat udah mulai nonjol. Yang samping, yang samping dok. Nah, Lateral ya. lateral. Nah, samping itu masalahnya kalau yang samping orang itu bukan gini. Jadi samping itu sama belakang agak bandel. Kenapa? Karena kan nggak ada gerakan yang memang keseharian mendukung itu. Nah, gitu loh. Kalau anterior itu lebih mudah. Jadi biasanya orang ini semua ya, hampir semua itu lateral di depan ini hampir lebih gampang. Kenapa? Karena lateral itu kita dorong pintu, pokoknya banyak gerakan keseharian kita tuh dorong tuh ada gitu. Nah, Oh, kalau lateral samping udah jelas, jarang banget kita punya gerakan yang begini, ya kan? Nah, ya. jadi memang harus lebih dirutinkan. Nah, kalau untuk otot bahu, dok, itu terutama yang otot bahu samping. Nah, kalau mau latihan tiap hari nggak apa-apa, karena dia recovery cepet, gitu. Karena termasuk otot kecil. Nah, Oh, jadi otot, gitu. Jadi kalau mau mau dicoba, yang lateral misalnya ya, coach ya. lateral, nah itu boleh, nggak apa-apa, gitu. Jadi kalau dulu aku ingetnya dulu di awal-awal aku lebih sering banyakkan tiap hari itu ya pokoknya misalnya bisa 12 kali 4 gitu ya atau 15. Dan dia main di repetisi tinggi nggak ada masalah dong. Gitu. Jadi Oh, kalau misalnya di repetisi tinggi 20 gitu ya sampai 25 itu nggak apa-apa juga gitu. Nah, jadi ada beberapa otot kita yang kalau misalnya kayak main di repetisi tinggi
nggak efektif. Nah, tapi kalau untuk otot bahu, kita main di repetisi tinggi nggak ada masalah. Karena kuncinya kan kalau kita repetisinya dikit, misalnya 5 gitu ya, 3-5 itu bebannya memang harus berat. Nah, jadi kayak misalnya aku main powerlifting gitu ya. Kalau dia range-nya 8-12, nah itu bebannya sedang. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya range-nya 20, beban ringan. Nah, jadi kalau misalnya aku main lateral itu, aku cuma punya hanya dumbbell yang 4 kilo. Nah, ini 4 kilo nih. Nah, ini yang sering aku buat latihan, gitu. Jadi, kalau untuk lateral raise ya, nah, lateral raise pakai 4 kilo ini aja, aku main, apa namanya, bisa 100 rep, tapi 100 repnya aku bagi ya. Nah, jadi bisa 20 kali 5 atau 20 kali 4. 25 kali 4. Nah, gitu. Jadi dia itu apa namanya? Bisa disobek dalam intensitas yang tinggi ya. Jadi intensitas tinggi itu repetisinya banyak gitu. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Biasanya orang rata-rata di side BLT-nya. Jadi bahu sampingnya yang memang underdeveloped gitu. Karena kalau depan gampang, kan misalnya push up segala macam itu akan lebih mudah cepat ya. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya samping itu emang challenging, lebih challenging ketimbang depan. Belakang apalagi, belakang juga harus dilatih. Jadi untuk bisa bikin bahunya itu bulat gitu, nah itu harus depan, samping, belakang. Nah, gitu. Depan, samping, belakang. Gitu deh, Dok. Yang depan cepat mungkin karena sering push up ya, hampir Iya, tiap hari. betul. Nah, gitu. Jadi kalau push up dok itu kalau aku lihat kayak misalnya otot dada, nah itu udah belahannya udah bagus, nah pecs-nya udah mulai kebentuk dok. Nah jadi pecs-nya udah mulai kebentuk, udah mulai develop. Nah tapi kalau aku lihat samping, nah ya samping, nah, sama trap. Nah trap juga harus dilatih ya dok ya, upper trap yang sini naik ke atas itu, gitu. Nah, kalau nggak main deadlift, nah jadi kalau misalnya lihat upper trapku memang bisa naik, kenapa? Karena aku latihan deadlift. Jadi dulu aku nggak ngerti itu. Jadi tahu-tahu memang itu naik sendiri, gitu. Nah, jadi ternyata setelah belajar fisiologinya latihan deadlift itu ternyata dia memang mempengaruhi dari upper trap juga. Jadi emang deadlift itu agak lucu sih, maksudnya unik. Kenapa? Karena kita cuma ngangkat dari bawah terus kita naikin ke atas gitu ya. Jadi kalau secara gerakan sebenarnya kalau untuk upper trap kan kita harusnya begini ya, serak gitu kan. Ya. Nah, kalau serak memang udah pasti gitu. Nah sekarang kalau deadlift itu dari bawah cuma naikin begini aja, nah itu kok ininya bisa naik. Jadi ternyata tension pada saat memegang benda berat dari bawah terutama gitu. Nah pada saat kita isometrik di atas, diem, nah itu ternyata mempengaruhi semua, apalagi dia di posterior chain ya, di bagian belakang. Nah itu benar-benar semuanya kena semua dan upper trapnya akhirnya naik gitu. Nah jadi kalau misalnya tapi kalau belum bisa deadlift jangan, nggak apa-apa dok. Itu bukan suatu keharusan. Tapi sebenarnya deadlift itu tidak harus berat gitu. Jadi kalau latihan deadlift itu tidak harus berat. Cuma memang kalau mau berat nggak apa-apa. Nah gitu. Jadi kalau teman-teman lihat latihan aku berat, bukan berarti harus berat, karena hipertrofi itu tidak harus berat. Nah gitu. Tapi kalau misalnya melatih berat itu jadi gini, semua range dari repetisi 5, misalnya 3-5 atau 2-5, kemudian 8-12 atau 15 ke atas sampai 20. Nah, itu semuanya berpengaruh terhadap otot. Nah, tinggal bagaimana memainkan berat bebannya, Dok. Nah, gitu. Nah, jadi sering yang kalau aku share aku latihan deadlift berat tuh banyak yang berpikir bahwa latihannya harus kayak gitu. Aku bilang enggak, gitu kan. Nah, itu memang aku milih latihannya seperti itu. Tapi kalau untuk membangun massa otot nggak harus kayak gitu. Gitu. Jadi kalau kita membentuk, jadi kalau makanya kenapa kalau misalnya Dok Franco lihat orang yang, makanya kenapa ada istilah namanya binaraga. Nah, gitu ya. Ada istilah binaraga. Nah, karena binaraga itu dia bodybuilder, jadi membangun massa ototnya. Nah, kalau powerlifter dia nggak peduli bangun ototnya, Dok. Yang penting bisa ngangkat kuat. Itu bedanya, gitu. Nah, jadi sedikit beda di situ.
Cuma kalau misalnya orang yang belum punya massa otot banyak, nah jadi makanya kalau lihat orang-orang yang powerlifter, badannya kan memang sudah besar. Karena jadi kalau powerlifter itu nggak perlu body fat tipis, karena dia dengan body fat besar itu menambah power juga. Nah makanya memang kalau dalam kondisi kayak aku sekarang, body fatku memang sekitar antara 13-15. Nah itu menurutku menambah power ya. Nah, karena aku dulu pernah sampai 11%, nah itu powernya jadi kurang gitu. Nah, tapi kan kalau untuk teman-teman nggak usah ngikutin gitu kan. Jadi cukup hipertrofi aja itu berat beban mulai dari 30%, dari 1M sampai 80. Yang penting ngangkat kelihatan berasa agak berat tapi tidak terlalu berat. Nah, itu udah cukup membuat otot-ototnya sobek loh. Gitu. Itu sudah sangat cukup untuk membuat ototnya sobek. Gitu. Oke, bentar. Tapi kalau untuk nyobek otot itu repetisinya ya, main di repetisi ya. Iya, pokoknya harus dirasakan yang tadi dok. Jadi kalau bebannya ringan gitu ya, mau sampai repetisi 15 nggak ada masalah. Saat angkat beban itu ngangkat bebannya ya, yang kita harus rasakan adalah tidak terlalu berat, tapi tidak ringan banget. Nah, itu kalau main di range yang repetisinya 8 sampai 12 ya. Nah, gitu. Jadi karena kan tergantung dari kemampuan otot kita pada saat lagi di awal kita mungkin masih belum bisa ngangkat yang berat kan, tapi pada saat ototnya ya contoh kayak misalnya Babe Sidik aja, Babe udah bisa deadlift berapa sekarang Be ya? Deadlift Babe berapa kemarin? Terakhir ya Be? 90-an lah, 90 di bawah 100 masih. Mic-nya mati Be? 90-an di bawah 100, masih di bawah 100. Tapi 90 sudah lebih. 90 itu udah 1,5 kali BB ya, Be ya. Itu udah bagus banget. Nah, kalau dulu pertama kali ngangkat itu kan nggak mungkin bisa. Cuma gitu kan? ini cuma 40 dulu. Nah, gitu. Nah, jadi semua memang berkembang pada saat dinaikkan dok, gitu. Jadi, tapi intinya sih kembali lagi dok. Jadi kalau tidak main powerlifting sebenarnya di range yang beban. Tapi kalau intinya pada saat sudah bebannya dirasa ringan, bebannya harus naik. Nah, intinya gitu. Jadi kalau yang paling aku rasakan itu di ruas tulang belakang ya, mulai dari bawah sampai atas itu rasanya lebih nyaman aja. Yang penting itu tadi ya, formnya harus benar-benar diperhatikan ya. Karena apa? Resikonya juga besar gitu. Itu yang jadi masalah itu. Ya kan, aku juga gabung di beberapa grup gym ya. Tak lihat kalau sudah terjadi cedera ya, di samping lama pemulihannya juga saat sudah pulih, eh, pada saat dipakai latihan itu kadang-kadang masih ada nyeri, ada apa lah di situ. Makanya aku pikir kita kan nggak punya target ya. Yang penting kita ini aja. Jadi disesuaikan, ego itu kudu benar-benar dijaga gitu. Karena kalau sudah cedera, apalagi usia sudah di atas 35, itu ininya berat, pemulihannya berat itu yang harus jadi catatan. Itu yang deadlift atau semua, Be? Deadlift. Oh, deadlift aja. Ya. Gini dok, itu sebenarnya kalau cedera ya, kalau kita bicara potensi cedera itu cuma hanya ada dua. Dari semua, maksudnya dari semua otot kita tuh sebenarnya yang potensi cedera cuma hanya dua. Yang pertama adalah low back, jadi tulang belakang bawah. Yang kedua adalah frozen shoulder, jadi di rotator cuff sini nih. Nah gitu. Nah itu juga kalau misalnya orangnya belum terlatih atau biasa, terus tato dia harus ngangkat beban tinggi, nah kemudian dia nggak pernah latihan, itu bisa potensi cederanya cukup besar gitu. Nah jadi sebenarnya kalau cederaan beban cuma dua itu aja. Nah kalau yang lain hampir jarang gitu, maksudnya kena untuk bagiannya ya gitu. Makanya kenapa kalau di kelas pelatihan yang latihan beban ini kan aku sering ajarkan untuk bagaimana bisa bungkuknya yang lurus. Nah itu yang paling penting. Selama bungkuknya bisa lurus, itu nggak ada masalah, gitu. Yang bikin kemudian jadi masalah adalah kemudian pada saat dia bungkuknya masih melengkung. Nah, gitu. Coba aja kalau misalnya
Dok Franco ada rekan dokter yang dokter saraf, Dok. Nah, itu biasanya mereka rata-rata punya pasien kena low back pain, itu biasa majority ibu-ibu. Nah, kenapa kok bisa ibu-ibu? Karena ibu-ibu yang biasa ngangkat cucian gitu kan. Nah, itu biasa ngangkatnya melengkung dari bawah. Nah, gitu. Nah, itu jadi kesalahan yang kecil tapi berulang. Nah, tapi ya tidak istilahnya dikoreksi terus, ya udah akhirnya cedera. Nah, gitu. Yang terjadi di situ. Gitu, karena lebihnya kayak gitu. Oke. Ini yang baru masuk tadi siapa ya? Mbak Sherry ya. Oke, Mbak Sherry. Oke, sebentar ya Mbak Sherry ya. Mbak Sherry udah pernah ikutan kelas atau baru pertama kali? Udah pernah. Udah pernah ya. Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Kayaknya kita hari ini sesinya kita tanya jawab aja, gitu. Karena banyak kecuali Dok Evan yang belum, gitu ya. Jadi berat badan saya tuh terus tinggi saya 158. Oke. Ya, berat badan saya 41, 42. Oke. Jadi Ya. naiknya tuh susah ya, makan perasaan saya udah banyak gitu ya. Ci, aku panggil Ci aja. Ci, ini apa namanya? Dulu KF-nya turun mulai dari berapa, Ci? Dulu sebenarnya biasanya berat saya itu sekitar 47, 49. Oke. Nah, terus waktu itu karena saya jaga makan, saya nggak mengurangi makan nasi gitu ya, nasi. Jadi saya kurangin sekitar. Jadi makannya sedikit lah nasinya, paling berapa sendok gitu. Nah, itu turun jadi 46, turun 3 kilo. Nah, habis saya ikut begini lagi, turun 5 kilo. Jadi 41. 41 kemudian naik lagi sekilo, 42. Nah, itu pun naik sekilo itu udah sebulan lebih, cuma naik sekilo. Oke, KF-nya udah berapa lama, Ci? Dari bulan 11. Bulan 11 ya. Oke. Ya udah. Nah, jadi kebanyakan dari kita begini, Ci. Jadi kebanyakan dari kita memang kondisinya namanya under muscle. Jadi under muscle itu massa ototnya memang kecil. Nah, jadi pada saat kita sudah ber-KF dan stop asupan karbohidrat, itu semuanya lemak kan banyak hilang ya. Nah, body fat itu banyak hilang. Nah, pada saat banyak hilang tersebut, yang kelihatan skinny adalah karena kita massa ototnya kecil. Jadi kalau misalnya Ciceri itu sebenarnya dicek pakai alat gitu, sebenarnya aku yakin body fat-nya masih kisaran antara untuk wanita ya sekitar 20-25 gitu ya. Nah, kenapa kok yang jadi kemudian jadi 41? Ya karena massa otot memang kecil. Nah, jadi memang harus melakukan latihan bebannya rutin gitu ya. Kemudian makannya banyak. Nah, makannya gimana, Ci? Udah bisa banyak belum? Makannya sih banyak ya. Kayak saya banyakkan sekarang tuh misalnya makan dada ayam. Dada ayam, terus ikan, kadang ada juga sapi, tapi kebanyakan sih makannya ayam. Dada ayam saya fillet, terus saya pakai teflon, kasih minyak sedikit. Oke, ya udah, gini Ci. Nah, jadi ada satu hal yang mesti harus, tapi latihan beban rutin ya, minimal 3 kali seminggu ada? Latihan beban itu saya selang-seling, 2 hari sekali. Misalnya hari ini saya angkat beban gitu ya. Besok saya treadmill. Treadmillnya sih nggak banyak, paling 1 kilo 15 menit gitu. Oke, ya udah, nggak ada masalah. Nah, tinggal sekarang Ciceri harus ada yang diubah, adalah harus namanya kalori surplus, Ci. Nah, jadi kalori surplus ini yang kebanyakan teman-teman belum paham. Nah, jadi konsepnya begini. Konsepnya adalah untuk naikin massa otot memang butuh protein. Nah, itu udah benar. Yang tadi Ciceri makan itu sudah bagus, tapi ada tapinya. Kalau dari yang tadi Ciceri udah sebutkan, menurutku kalorinya masih belum naik, gitu ya. Nah, jadi
kalori. Jadi kalori ini gini. Jadi kalori ini adalah sebuah apa ya istilahnya ya, bisa dibilang istilah atau substrat sebenarnya yang dibutuhkan badan untuk menaikkan massa otot. Jadi massa otot itu butuh dua. Yang pertama adalah protein, yang kedua adalah kalorinya. Nah, kalau dalam kondisinya Ciceri, terutama dalam hal ini Ciceri memang under muscle gitu ya. Nah, butuh untuk naikin kalori banyak. Jadi Ciceri harus bisa menambahkan unsur lemak. Karena kita sudah mengeliminasi unsur karbohidrat. Nah, jadi kalau misalnya makan ayam, kalau aku sarankan, nah tipikal yang tadi Ciceri sudah lakukan adalah sebenarnya untuk cutting, gitu. Nah, jadi untuk cutting itu cara makannya seperti yang tadi lakukan nggak ada masalah. Cutting ini misalnya body fatnya udah nggak bisa turun lagi gitu ya, atau seperti mungkin Mas yang lakukan sekarang tuh ada fish challenge. Nah itu sebenarnya adalah namanya cutting. Nah tapi kalau misalnya kita pada saat lagi mau menaikkan massa otot, nah kita butuh kalori surplusnya harus besar. Ya tidak harus besar banget, tapi dia harus di atas kebutuhan kalori maintenance. Nah jadi kayak sekarang ya, Ciceri beratnya berapa aku hitungin? Beratnya berapa sih sekarang? 41 ya? Hah? 41 ya? Nah, saya juga biasa makan telur. Telur itu bisa kadang-kadang 6-8 biji. 41. Ya, Nah, cemilan apokat kalau 41 sama ini aku hitung namanya TDI. Ya. Nah, jadi Ci gini, kalau 41 maintenance saja Ci ya, maintenance itu kalori yang harus di-maintain dengan BB sekarang itu BB kita kali 2,2 terus kali 15. Nah, itu 1353, 1350 kalori. Nah, memang nih kalau di KF tidak diajarkan sih ya. Cuma memang ini adalah perhitungan yang sudah perhitungan kalori ini adalah perhitungan yang sudah dilakukan oleh bodybuilder udah lama. Nah, gitu. Jadi mau nggak mau kita juga harus mempelajari gitu kan. Karena dua unsur ini, protein dan kalori ini yang sangat signifikan untuk bisa kita menaikkan massa otot gitu. Secara teori bisa naikin massa otot dalam kondisi defisit kalori, tapi sangat sulit gitu. Apalagi kita nggak makan karbo. Nah gitu. Jadi kalau karbo ini kan ada unsur insulin naik yang kemudian bisa storing fat ya. Jadi istilahnya makanya kenapa kalau dalam bodybuilding itu ada istilah bulking sama cutting. Nah, jadi bulking itu memang menaikkan massa otot, menaikkan BB gitu ya dengan apa namanya? Korelasi memang mau nggak mau body fatnya ikut naik gitu. Kenapa? Karena makan karbo kan insulinnya dia tinggi terus. Nah, sehingga potensi fatnya pasti akan ada. Nah, gitu loh. Nah, ini kalau yang pakai masih karbo ya. Nah, makanya setelah itu namanya cutting. Nah jadi setelah itu cutting gimana? Dia kalori defisit habis itu. Jadi setelah massa ototnya naik, nah baru kalau mau ngikis lagi body fatnya, baru dia kalori defisit. Nah, tapi intinya adalah menaikkan massa otot memang harus surplus kalori. Nah, jadi kalau misalnya surplus sekarang kalorinya, sorry Kak, maksud surplus kalorinya itu maksudnya makan lebih banyak atau gimana ya? Makannya banyak, tapi harus ada unsur lemaknya banyak. Oh. Nah, jadi kan kita misalnya sekarang makan nutrisi, ya makanan nutrisi kita kan cuma ada 3 nih, karbohidrat, protein, dan lemak. Sekarang kita udah minim karbohidrat. Nah, berarti tinggal protein sama lemak kan. Nah, jadi 1 gram karbo dan protein itu 4 kalori, Ci, hitungannya. Ya, karbo dan protein sama. Nah, 1 gram karbo ataupun protein itu. Nah, kalau lemak 9. Nah, jadi kalau lemak ini 9. Nah, 9. Ya. Jadi yang perlu Ciceri lakukan adalah contoh kan jangan dada ayam lagi. Nah, makan bagian paha, atas. Nah, itu boleh. Karena kalau dada ayam aja, nah dada ayam itu dia hanya proteinnya saja yang tinggi. Tapi bukan berarti nggak boleh sih ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi dada ayam itu boleh, tapi dia kalorinya nggak gede. Nah, gitu. Karena lemaknya dikit. Nah, jadi kan kalau misalnya makan paha kan lebih enak sih. Nah, paha kenapa lebih enak? Karena
ada lemaknya. Nah, makanya lebih enak. Nah, jadi bisa diambil yang unsur itu. Terus kalau misalnya makan digoreng. Nah, jadi unsur minyaknya, nah itu menambah juga menaikkan kalori dari sisi lemaknya, minyak goreng ya. Nah, boleh minyak goreng yang sawit boleh, minyak goreng minyak goreng kelapa boleh juga, nggak ada masalah, gitu. Nah, jadi coba Ciceri tambahkan, maksudnya untuk masakannya diubah cara penyajian. Nah, jadi penyajian ditambahkan, ya tidak harus digoreng terus, nggak harus, gitu, tapi lebih banyakin digoreng, gitu. Nah, banyakin digoreng. Jadi kebalikannya sebenarnya, kalau misalnya orang yang masih mau cutting atau yang body fatnya pengen atau yang udah weight stall gitu ya, nah itu boleh. Nah, tapi sekarang karena fokusnya Ciceri adalah untuk naikin BB ya, signifikan, jadi dengan latihan beban, nah konsepnya memang harus untuk bisa menaikkan kalorinya secara bagus gitu loh. Udah paham nggak Ci kira-kira Ci? Kalau kulit itu, terutama kalau kita kan perempuan, kelihatan kulit muka kusam, terus ininya jadi banyak komentar kesannya jadi tua, katanya, jadi kita nggak enak hati. Malu. Jadi ya kadang-kadang sakit ya kurus kayak begitu, malah mereka, saya bilang iya saya ikut jadi kadang-kadang mereka bilang, sudahlah kamu bener nggak ya, akhirnya banyak orang ini itulah Pak, itu sports gitu loh, karena mereka ngelihat fisiknya gitu ya, tampilannya. Nah seperti itu sih. Nah, nggak apa-apa Ci, itu bagian dari proses soalnya, karena kan logikanya gini nah, jadi logikanya makanya kenapa perlu latihan beban atau olahraga. Nah ini kenapa yang membedakan, atau misalnya Mas Tio kenapa memang memasukkan unsur olahraga ya di dalam 5 pilar untuk regenerasi sel kulitnya gitu. Nah, bagi banyak warrior yang memulai KF tapi olahraga gitu ya, memang mengalami hal ini ya, wajah kusam, kemudian kulit gelambir dan sebagainya. Kenapa? Karena regenerasi sel kulitnya telat. Nah, gitu kan, namanya aja pada saat kita tadinya menggemuk gitu ya, kan kulitnya kan melar nih ibaratnya. Nah, kemudian pada saat kita udah bodinya nyusut, kan kulit juga. Nah, pada saat hilangnya lemak terlalu cepat, ya si kulit ini regenerasinya nggak optimal. Nah, gitu. Itu yang terjadi. Ini banyak kejadian aku kan ada beberapa teman-teman juga yang mulai KF gitu ya. Memang aku sarankan udah mulai latihan beban. Sudah menambahkan olahraga pada saat lifestyle mulai hilangin karbo ini, kulitnya tetap bisa cerah, Ci. Nah, makanya kenapa olahraga itu sangat penting. Nah, tapi nggak ada masalah. Nah, kalaupun misalnya kita sudah terlanjur, yang penting tetap rutinkan. Terus nanti kalau misalnya Ciceri mau di Keto Fitness kita sebenarnya ada amunisi untuk mengencangkan kulit yang gelambir gitu, mencerahkan wajah ada. Gitu, itu opsi aja ya, gitu opsi aja. Tapi sudah dipakai oleh banyak ratusan warrior gitu ya, yang kemarin udah gelambiran ya, karena konsekuensinya itu tadi, karena olahraganya telat. Nah gitu. Tapi kembali ke yang tadi ya Ci ya, Ciceri boleh nanti WA ke aku aja kalau misalnya mau lebih detail gitu ya, menunya gimana segala macam, nggak ada masalah gitu. Tapi secara garis besarnya sebenarnya yang tadi Ciceri sudah lakukan, proteinnya sudah benar, nah cuma kalorinya belum naik. Nah intinya itu aja gitu. Jadi kalorinya harus tambahin. Jadi tambahin unsur gorengan, maksudnya digoreng ya, masakannya digoreng. Kemudian tambahkan unsur lemak, misalnya boleh minum Visio, tapi kan lebih bagus gini, unsur lemaknya itu dari full hewaninya akan lebih bagus. Nah, jadi misalnya kalau makan daging sapi gitu ya, boleh yang banyak putihnya, maksudnya banyak lemaknya gitu kan. Kan daging sapi ada yang lean, ada lean meat yang cuma banyak merahnya aja, ada yang banyak ada putihnya juga kan. Nah, gabungin sama yang banyak putihnya. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya makan ayam, berarti bagian paha ya, paha bawah, paha atas, nah gitu ya. Dada kalau mau jadi satu nggak ada masalah dada, tapi
secara utuh itu adalah kalau dipotong per bagian dada itu yang cuma hanya protein tinggi. Nah, itu makin minim. Nah, gitu kan. Makanya kalau misalnya makan dada itu, aku aja kalau makan dada banyak nggak bisa apa ya istilahnya, nggak bisa langsung masuk. Kenapa? Karena lebih enak makan paha, gitu. Karena ada unsur lemaknya. Jadi unsur lemak ini sebenarnya membuat kita lebih enak kan kalau makan dada lebih seret kan. Nah, ya kan. Nah, makan dada kan kayak seret pas macam ya itu tadi karena nggak ada lemaknya, gitu. Jadi lemak ini sebenarnya saya dada. Doyan dada sebenarnya seret. Ya, cuma pikir karena protein tinggi, diperlukan protein, jadi udah dipaksa makan yang dada. Nah, gitu. Nah, ini makanya yang masih harus dikoreksi gitu. Masih banyak warga juga itu gitu. Jadi kan berpikirnya kayak misalnya orang bodybuilder itu makannya dada terus gitu. Ya benar, mereka makan dada. Kenapa? Karena mereka makan dada itu jangan salah, mereka makan dada tapi mereka masih makan karbonya tinggi, Ci. Nah, gitu loh. Jadi unsur kalori surplusnya kalau mereka masih makan karbo itu dapatnya dari karbohidratnya. Gitu. Mereka masih makan nasi, mereka masih makan apa semua kentang lah. Kalau yang alirannya karbo clean karbo gitu ya. Mereka makannya cuma nasi merah, kemudian kentang, ubi. Nah, itu kalau ya. Nah, jadi mereka kalorinya dari situ. Gitu. Nah, kalau kita kan masalahnya nggak ada karbo yang kita makan lagi. Nah, jadi kita ambil bagian hewani yang memang unsur lemaknya banyak. Nah, gitu. Jadi kita pilih yang di situ. Kalau bagian ikan, ya ikan, kemudian seafood, mostly lemaknya memang, nah gitu. Karena dia kalau seafood tuh makanya kenapa kalau masih ada fish challenge dari laut gitu loh. Dari air ya, maksudnya dari air. Nah, jadi dia itu tidak ada pilihan untuk di bagian mana yang lemaknya banyak karena satu bagian utuh kan, gitu. Jadi ikan ya satu bagian utuh kan kita pastikan makan ikan satu bagian utuh. Ya? Nah, gitu. Kemudian misalnya udang, cumi dan sebagainya, ya itu semua satu bagian utuh nggak ada pilihannya, gitu. Nah, makanya kalau mau seafood tetap boleh. Maksudnya gini, intinya adalah hewani semua oke, cuma khusus untuk misalnya ayam atau misalnya Ciceri makan sama misalnya makan babi juga sama pilihannya juga cari yang lemaknya banyak. Nah gitu. Nah intinya di situ. Jadi komponen lemak ini yang naikin kalorinya. Nah gitu di situ. Terus boleh nambahin misalnya alpukat, ya kan? Nah, alpukat tuh unsur lemaknya kan banyak juga. Lemaknya juga bagus. Kemudian kerupuk rambak. Nah boleh. Nah kerupuk rambak tuh kalau misalnya ya, kerupuk rambak tuh kalau yang ukurannya 250 gram aja, itu udah kalorinya 1000, Ci, kalau bisa ngabisin sehari. Iya. Jadi kerupuk rambak tuh 100 gram kerupuk rambak itu kurang lebih kalorinya 400. Iya benar, kalorinya 400 gitu. Jadi kalau udah makan yang 250 gram, kalau bisa makan yang 250 gram itu apalagi kerupuk rambak kan digoreng ya. Nah, jadi dia udah dapat goreng dari lemaknya, nah kemudian itu membuat kalori surplusnya terjadi di situ. Dan dia protein juga, gitu. Walaupun proteinnya protein lebih ke arah kolagen ya, nah, tapi nggak masalah. Jadi kita dapatnya di situ. Nah jadi intinya adalah kalau yang underweight, maksudnya yang under muscle ya. Nah under muscle makannya banyak, kemudian camilannya banyak. Nah, jadi camilan tadi misalnya bikin alpukat sama santan. Nah, kan alpukatnya sendiri udah ada lemaknya tuh. Nah, santan kan dia lemak juga. Nah, udah itu nambah kalori lagi. Gitu. Kemudian nyamil kerupuk kulit rambak. Nah, itu nyamil juga. Nah, jadi kalau yang kategorinya masuk seperti Cicer ini, fungsinya adalah harus naikin kalori selain proteinnya dapat. Dan tentu aja harus latihan beban aja ya. Nah, gitu. Latihan bebannya. Jadi kalorinya perlu berapa, Coach? Jadi kalori itu paling nggak harus di atas 1.300, Ci. Jadi 1.300 kalori. Paling nggak 2 kali misalnya 16. Jadi sekitar 1.400-an, 1.500. Nah, dapat 1.500 saja udah bagus. Gitu, 1.500 kalori per hari. Gitu targetnya. Karena kalau misalnya masih 1.350, nah itu masih belum bisa naikin massa ototnya. Jadi intinya begini, kalori itu dibutuhkan untuk membangun massa ototnya itu makin bisa naik lagi selain protein,
gitu. Jadi protein memang komponen yang utama. Nah, tapi kalau misalnya proteinnya sudah dapat, tapi kalorinya kita masih defisit, gitu ya. Nah, ini si massa otot ini nggak bisa naiknya secara signifikan. Nah, intinya sih begitu, kurang lebihnya, gitu ya. Nah, penjelasannya gitu. Nah, jadi harus nyamil yang banyak sama makan yang banyak. Nah, jadi ada dua. Makanya kalau misalnya kalau belum bisa masukin banyak sih, misalnya camilan belum banyak segala macam, nggak puasa dulu nggak apa-apa. Karena di KF itu kalau protokol yang memang underweight, ya nggak puasa dulu nggak apa-apa. Paling nggak 12 jam deh. Jadi misalnya makan terakhir jam 8, ya jam 8 pagi besoknya udah boleh makan. Nah, mungkin sarapan dulu atau camil dulu nggak ada masalah. Karena intinya fungsinya adalah dalam sehari itu 24 jam atau jam makannya itu harus bisa dapat proteinnya dapat sama kalorinya dapat. Nah, kalau misalnya belum bisa cuma misalnya fastingnya 16 jam nih. Gitu ya, berarti kan jam makan cuma 8 jam. Nah, 8 jamnya masih berasa belum bisa dapat banyak makannya sama itunya, ya nggak apa-apa, berarti dipanjangin lagi jam makannya, jam feedingnya gitu. Karena targetnya Tapi kan gula darah puasanya itu dulu. di atas 100 jadinya. Oke, sekarang berapa GDP-nya? GDP-nya itu GDP-nya berapa? kadang-kadang pagi 100, ya sekitar kurang lebih 120. Kadang Ada 100 DM? belasan, 113. Ya ada Eva. Oke. Ada apa? Ada DM nggak sebelumnya? Sebelumnya ada. Nah iya, gini. Kalau ada DM, kalau diabetes, nggak usah terlalu paksakan harus di bawah 100. Karena untuk bisa di bawah 100, memang butuh proses yang lebih lama ketimbang orang yang nggak DM. Gitu. Karena kelenjar pankreas itu biasanya tidak senormal orang yang tidak DM. Nah, gitu, Ci. Gitu. Jadi dibuat enjoy aja. Maksudnya gini, kalau mau cek GDP boleh, tapi bukan jadi suatu keharusan, harus di bawah 80 nih, harus nanti stres sendiri, soalnya takutnya, gitu ya. Nah, gitu. Nah, karena pengalamanku dulu ngawal ibuku DM, kan ibuku DM nih, nah gitu, tuh dulu juga bingung, kok nggak bisa turun-turun ya, segala macem, gitu ya. Nah, ternyata itu tadi, karena memang orang yang DM, pankreasnya memang tidak senormal orang yang tidak DM, nah gitu. Sehingga untuk bisa menurunkan, kan insulin itu kan tugasnya adalah nurunin si gula darah. Nah, kalau misalnya dia sudah kelamaan terjadi insulin resisten, pankreasnya pun sudah bekerjanya tidak optimal untuk mengeluarkan hormon insulin tersebut. Nah, gitu. Jadi pada saat sudah stop karbo pun si pankreas ini juga menekannya juga dia nggak insulinnya untuk menekannya nggak bisa senormal orang yang biasa. Nah, gitu loh. Intinya sih di situ. Nah, jadi dibuat enjoy aja gitu. Jadi jangan terlalu patokan harus 80 nih segala macam, nggak apa-apa. Selama yang penting sudah tahu bahwa stop asupan karbohidrat. Nah, itu yang paling penting itu dulu konsepnya. Udah ngerti itu aja. Gitu. Nah, jadi kalau udah ngerti itu, perlahan nanti akan bisa turun sendiri pasti. Gitu. Kayak buku sekarang udah ya. Kalau misalnya makan pagi nih, sarapan jam 8 gitu ya. Itu juga makannya yang daging-daging gitu juga ya, makan berat juga ya. Ya, mungkin camilan aja lah. Ya, mungkin camilan aja boleh. Yang makan beratnya saranku gini, kalau memang mau cuma hanya 12 jam fastingnya, saranku tetap mulai banyak makannya setelah jam 12. Jadi pagi itu camilan aja. Nah, jadi naikin kalori dari lemak. Jadi misalnya bikin jus alpukat gitu ya, atau nyamil kerupuk rambak, nah gitu ya. Nah, kalau makan juga boleh, nggak apa-apa dikit. Nah, tapi yang paling besar, maksudnya yang makannya lebih banyak gitu ya, porsinya itu mulai jam 12 aja, Cik. Nah, gitu, jam 12, mungkin jam 12, mungkin di spread makannya ada pagi, siang, sore, malam, mungkin 4 kali. Nah, gitu ya. Gitu. Ini dengan catatan kalau belum bisa makannya banyak ya. Maksudnya dalam jendela waktu yang kalau 8 jam jam makan ya, 16/8. Makanya aku bilang 12/12 saja nggak apa-apa. Gitu. Jadi perbanyak dulu untuk itunya, nafsu makannya diperbanyak dulu lah. Ya, asupan ya, kuncinya asupan aja. Nah, terus Coach mau makanya nanya kalau lagi bisa Ci, itu gini Ci, untuk kita tahu, gimana? Gimana Ci? Nah ini, kan tadi kan makan alpukat pakai santan gitu ya. Nah, teman kan cukup sering lah setiap makan alpukat pakai santan. Nah, kolesterol LDL saya tinggi.
Jadi ada yang bilang ya mungkin itu efek dari makan LD, ya gini. Jadi LDL sebenarnya nggak terlalu masalah karena LDL itu harus dilihat ada yang small dense sama yang small dense atau bukan. Yang membuat LDL itu bahaya adalah yang bagian small dense. Nah, tapi memang tidak semua laboratorium untuk bisa ngecek yang LDL yang small dense gitu. Nah, kalau hanya LDL saja, jadi kalau misalnya profil lemak itu antara kolesterol, triglyceride, HDL, dan LDL, nah itu LDL secara keseluruhan. Dan LDL itu secara keseluruhan tidak menunjukkan bahwa itu bahaya atau tidak. Yang bahaya dan resiko untuk penyempitan itu, penyempitan pembuluh darah itu adalah yang small dense-nya yang tinggi. Nah, jadi sebenarnya nggak masalah selama kita udah stop nah betul. Nah, itu Dok Franco udah nambahkan di chat. Jadi small density yang bahaya di situ, yang small dense. Jadi kalau nilai LDL-nya sendiri itu tidak pengaruh. Nilai kolesterol nggak pengaruh. Karena kolesterol sendiri di Amerika Serikat, kolesterol total ya, di Amerika Serikat sudah dicabut dari angka yang mesti diwaspadai. Nah, gitu. Jadi kolesterol total. Jadi memang yang mesti diperhatikan adalah triglyceride sama HDL. Udah, itu aja. Nah, jadi kalau misalnya nanti udah dihitung TG udah bisa di bawah 2 atau bahkan di bawah 1, nah itu makin bagus. Nah gitu, apalagi udah di bawah 1, udah aman gitu. Itu kan rasio untuk resiko penyempitan pembuluh darah gitu. Nah, di bawah 1 jadi, sih, triglyceride per HDL di bawah 1 saya. oh, HDL-nya tinggi. HDL-nya berapa? HDL-nya HDL 111, triglyceride-nya kayaknya 7 di bawah 70 deh. Sebentar, HDL-nya di atas 100 sih. Oh ya? 111. HDL itu di atas 100. Wah, keren banget. Itu udah keren banget. Nah, itu yang bikin HDL tinggi apa ya, Scott? Apa karena apokat? Bukan karena apokat. Jadi bukan juga karena apokat. Jadi HDL tinggi itu, HDL itu adalah profil lemak yang dia tugasnya kayak apa ya? Nah, kalau fisiologinya nggak tahu deh. Kalau Dok Franco bisa jelasin nggak? Jadi kalau yang aku tangkap, HDL itu karena kita sudah, iya betul, atherosclerosis. Jadi HDL intinya gini sih, Ci. HDL itu nanti aku cari videonya Mas Bobi ya. Nah, jadi intinya adalah HDL itu dia malah bersih-bersihin kolesterol yang bukan kolesterol, bersih-bersihin yang profil lemak yang berpotensi untuk menjadi sumbatan. Nah, karena sudah tidak ada, triglyceride-nya sudah turun. Nah, kurang lebih kayak gitu penjelasannya. Nah, detailnya ada deh, ada videonya Mas Bobi deh. Kalau aku masalah fisiologi kurang begitu bisa jelasin. Tapi yang jelas HDL orang biasa aja. Nah, kolesterol, nah itu tuh benar. Nah, ada prefer jaringan ke liver. Gitu. Nah, itu HDL. Nah, makanya kenapa bisa tinggi ya karena itu. Sebenarnya tidak terlalu karena makanannya. Itu sebenarnya karena kita udah stop asupan karbohidratnya, gitu. Gitu. Makanya triglyceride udah bisa turun, gitu kan? Triglyceride bisa turun, nah itunya udah bisa HDL naik, itu udah bagus banget, gitu. Jadi nggak usah pusingin dengan angka LDL-nya, ya Ci ya. Nah, LDL nggak usah, kolesterol juga nggak usah dikhawatirkan. Kolesterol kok 600 kok. Jadi no worry kalau masih ada yang di bawah. Ada yang di Jogja kemarin aku ikut seminar Jogja, ada yang sampai 1000 juga normal. Jadi kolesterol total ya, kita bicara kolesterol total ya. Nah, pokoknya yang bahaya adalah triglyceride kalau nilainya di atas 160, HDL ya yang nilainya di bawah 40, nah itu makin bahaya. Apalagi bisa 100, itu baru aku dengar nih, ada yang bisa di atas 100 ya, Dok. Dok Franco gimana, Dok? Bagus loh, di atas 100 ya. Gitu. 111. Nah, jadi wah itu spektakuler. 111. Iya. Nah, baru LDL dengar saya Dok, juga ada tinggi. HDL lebih 100. LDL saya 170 berapa LDL-nya. Tinggi juga LDL-nya. Nggak masalah, nggak masalah, nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Iya, yang penting itu cardiac risk ratio-nya itu kurang dari 1 itu udah optimal banget. Udah top banget, Dok. Jadi itu. Wah, iya. Udah cakep banget tuh, Dok. Nah, itu kurang dari 1 berarti tipe LDL-nya Ci Seri ini apa yang large dense. Jadi yang tidak membuat
aterosklerosis, penyumbatan pembuluh darah, plak gitu. Ya, betul. Oh, Betul. oke. Thank you. Jadi sebetulnya kalau dari video yang sudah dijelaskan oleh Mas Budi dan juga Mas Tio, itu yang penting TG per HDL-nya, seperti yang Coach Ebi katakan tadi. Kalau TG per HDL-nya itu lebih dari 3, itu sangat riskan sekali untuk terjadi aterosklerosis, artinya pengapuran pembuluh darah ya, pengerasan pembuluh darah. Nah, itu nanti bisa menyumbat saluran pembuluh darahnya. Tapi kalau 2 sampai 3 itu sudah bagus, apalagi di bawah 2 sampai 3 itu sedang. 1 sampai 2 itu sudah bagus. Di bawah 1 optimal. Ya. Itu ciamcok. Sangat optimal loh. Iya. Ciamik soro kayak itu susah. Sangat optimal kalau di bawah 1. Iya. Sama Saya masih tahun baru 1 kali ini koma aku dari- dengar HDL bisa di atas 100. Iya. Oh, Iya. saya sih nggak ngerti. Saya- Kemarin dicek begitu. Sebelum KF 300 TG saya. Wah. Terus kemudian HDL saya 39. Oh, Iya, HDL 39, TG-nya 300. Ada itu, saya simpen itu hasil labnya. jadi Kemudian berapa? 10. terakhir 70. Terus HDL-nya baru 45. 1, Belum lebih. 50. Ya, itu 2-3 bulan yang lalu ya. Ini belum ukur lagi. Iya. Jadi di bawah 2, Mas Ian. Oke. CRR-nya di bawah 2 gitu. Kalau uji seril sudah di bawah 1, wah sudah bagus. Jadi jangan risaukan LDL. Seringkali para warrior itu yang dikhawatirkan LDL, dan memang dokter-dokter yang ini belum tahu ketosis, itu selalu yang diperhatikan LDL-nya. Betul. Karena waktu itu webinar di rumah sakit saya tanyakan itu tentang metabolic conditioning, itu metabolic syndrome itu syaratnya enggak ada itu dikatakan LDL. Jadi metabolic syndrome itu 1, lingkar perut, yang kedua itu gula darah puasa, yang ketiga tekanan darahnya, yang keempat itu trigliseridnya, kelima itu HDL-nya. Habis 1 Gitu. Jadi LDL-nya enggak ada. Saya tanyakan loh, kenapa kalau kok LDL-nya nggak dicantumkan? Itu padahal yang buat kriteria itu para ahli kardiolog tentang metabolic syndrome. Itu Association Heart America. Jadi asosiasi kumpulan penyakit jantung di Amerika itu enggak dicantumkan tentang LDL-nya. Nah, padahal dokter-dokter yang selalu diobok-obok selalu LDL tinggi, wah bahaya, hati-hati, bisa menimbulkan aterosklerosis, pengapuran pembuluh darah, bisa serangan jantung mendadak. Seperti itu yang selalu ditakut-takutkan gitu loh sih. Itu promo obat sih ya. Iya. Iya, mulai simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, semuanya itu selalu itu yang sebetulnya jadi sasaran. Waktu saya tanyakan loh, kenapa kok LDL-nya nggak ada kriterianya? Kalau memang itu dianggap penting loh ya. Kalau memang itu dianggap penting. Betul loh. Betul. Iya, tapi kok nggak dicantumkan di kriteria metabolic syndrome-nya gitu loh. Justru yang dicantumkan kadar HDL-nya, kadar trigliseridnya, kadar gula darah puasanya, terus tekanan darahnya, dan lingkar perutnya. Ada satu lagi HbA1c-nya. Gitu. Ya. Itu di jurnal yang lain. Ada yang mencantumkan HbA1c.
Nah, itu sebetulnya kadar gula di dalam sel darah merah itu biasanya kita pantau ya usia sel darah merah itu kan 3 bulanan, jadi tiap 3 bulan bisa berubah. Itu HbA1c-nya sih. Jadi Sheryl nggak usah takut kalau misalnya LDL-nya, hampir semuanya para warrior LDL-nya pasti tinggi. Oh, oke. Tapi tipe selnya itu tipe sel yang large dense, yang bahaya itu yang small dense. Justru yang ditakutkan itu adalah kenapa kok pembuluh darah itu bisa rusak, kenapa pembuluh darah itu bisa pecah atau misalnya luka gitu. Karena kolesterol itu kan fungsinya adalah untuk menutup pembuluh darah yang rusak. Nah, yang mengangkut kolesterol itu adalah LDL gitu. Karena kolesterol kan nggak bisa langsung di darah gitu. Jadi karena dia istilahnya itu hidrofobik, jadi nggak bisa larut di dalam cairan. Jadi harus ada kendaraannya lah. Kendaraannya itu LDL. Jadi kalau VLDL ya, LDL itu dari liver untuk ngangkut, jadi VLDL itu ngangkut ke perifer. Jadi kalau misalnya ada pembuluh darah yang rusak akibat misalnya karena darah tinggi, karena gula darah yang tinggi, nah itu kolesterol tugasnya untuk menutup sel pembuluh darah itu tadi. Lah pengangkutnya, ojeknya itu adalah LDL itu tadi. Iya. Jadi dari liver dibawa ke jaringan yang rusak, pembuluh darah yang rusak. Lah nanti kalau misalnya kelebihan di jaringan atau yang di pembuluh darah itu baru oleh HDL diangkut menuju liver. Kalau ketosis itu kenapa HDL-nya tinggi? Karena ya kalau lihat dari videonya Mas Tio itu, karena kan ya di liver membutuhkan kolesterol juga. Karena di liver kan sudah tidak ada sintesis lagi. Jadi ngambil kolesterolnya dari perifer. Dibawa ke liver. Nah itu yang bawa adalah HDL. Jadi itu kayak ojek ya. Kayak ojol. Jadi HDL, LDL, VLDL, IDL, silomikron itu ojek yang sudah pakem jurusannya, jadi tidak bisa dirubah-rubah sih. Gitu. Jadi kalau yang dari perifer menuju liver itu HDL pasti, tidak ada yang lain. Gitu. Kalau VLDL itu dari liver menuju ke jaringan, ya toh, otot, gitu. Sama LDL. Kalau silomikron itu ngangkut kolesterol dan trigliserid dari usus menuju ke jaringan dan juga ke liver. Itu silomikronnya. Dok, kalau misalnya orang yang punya sirosis hati, cocok nggak jalanin keto? Cocok banget. Saya sudah tanyakan ke Mas Tio, prinsipnya adalah karena sirosis hati itu kan awalnya dari hepatitis ya, terus kemudian hepatitis banyak kerusakan di sel hati, terus kemudian penyembuhannya itu kan tidak optimal, jadi jaringan skar gitu ya kan. Nah itu akhirnya jadi pengerutan ya. Nah karena apa? Ada kerusakan daripada mitokondria daripada sel. Dengan ketosis diharapkan mitokondrianya itu di dalam sel liver berkembang dan berfungsi dengan baik sehingga nanti sel-sel heparnya bisa bertumbuh kembali dengan baik pula. Nah, itu insya Allah nanti bisa memperbaiki daripada sel-sel liver itu tadi. Nah, tentunya kita tidak bisa minta waktu yang cepat ya, asalkan kita terus melakukan itu dalam kondisi ketosis, ya
tidak ada yang tidak mungkin karena fisiologisnya kita sudah tangkap dan kita sudah ngerti dan kita sudah jalankan. Itu yang Satu lagi ya, penting. satu lagi, sorry mau banyak pertanyaan. Nah, Iya, tensi Nak. saya ini suka nggak stabil, ya, rendah sekali, giliran tinggi gitu. Nah, itu kenapa ya? Banyak faktornya sih kalau tensi tekanan darah itu. Iya. Yang penting tidak terjadi gangguan hemodinamik di dalam tubuh kita. Misalnya sampai kayak geliyang mau pingsan, terus kemudian terjadi yang istilahnya itu berdebar-debar, terus gangguan irama jantung dan lain sebagainya. Yang penting itu. Tapi kalau tekanan darah rendah, kalau misalnya kita masih, yaitu yang penting cairannya, Ci. Jangan lupa loh. Itu orang-orang ketosis kebanyakan itu kurang cairan sama elektrolit, termasuk saya juga pernah. Itu yang diwanti-wanti oleh. Iya. Iya, kelemahannya di situ. Ya, makanya aku sering bilang bahwa ini penting. Jadi cairan sama elektrolit. Cairan sama elektrolit harus hati-hati gitu. Karena elektrolit kita seringkali ikut kebuang juga dengan terbuangnya lemak di dalam ginjal. Itu kalau fisiologisnya yang ada itu di mana metabolisme ini asam urat yang punyanya Mas Tio itu yang akhir-akhir di situ. Jadi pagi-pagi nih ya, saya itu kalau misalnya kangen jam 4:30 kebangun gitu ya. Nah, saya ada ngerasa nggak nyaman. Saya ukur tensinya tinggi. Kadang-kadang 150/100 berapa gitu bawahnya. Nah, tapi kalau misalnya nanti udah ngelewati dari jam 6, jam 7, nah dia udah normal. Tapi nanti malam nih, kadang-kadang siang atau malam ya, mau menjelang tidur, rendahnya itu kadang-kadang di bawah 80 per di bawah 60. Jadi rendah-rendah sekali. Iya. Itu sesuai sama kadar kortisol. Jadi ya kortisol yang di dalam darah kita. Jadi fluktuasinya itu kalau misalnya diukur itu karena kan kortisol itu juga berpengaruh juga ya untuk tekanan darah karena itu seperti adrenalin, terus kemudian noradrenalin itu hormonal semua itu. Jadi yang penting nggak usah takut, kalau yang penting kita tetap jalanin ketosis itu sesuai dengan aturan pasti aman. Gitu. Nah, diabetesnya yang penting terkontrol terus. Nah, itu. Yang tinggal mainkan sarafnya itu kalau Mas Dio bilang itu antara yang simpatetik tuh parasempatetik dan iya betul itu Be. Jadi itu simpatis parasimpatis, nah itu sudah karena simpatisnya tinggi, nah itu menyebabkan tekanan darah tinggi. Kalau parasimpatisnya itu yang tinggi rangsangannya, nah itu mulai kita agak rileks gitu ya. Slow down. Tapi kan enggak minum obat toh? Enggak. Iya. Enggak minum obat. Udah. Cuma bingung aja. Gula darah udah 100 gitu minum obat udah bagus. Gula darahnya 100, enggak minum obat udah bagus. Gula darah puasa itu ya, Ci? Iya. Jadi yang saya suka pikirin itu tensinya itu. Ya, itu habis sering dengar kan itu nanti kalau dia tinggi, entar dia rendah, nanti itu merusak jantung katanya gitu loh. Iya betul, kalau misalnya terlalu tinggi ya pasti merusak jantung. Kalau terus-terusan loh ya, dalam waktu yang lama tinggi terus, itu bahkan sampai rendah tanpa obat, ya kan? Berarti kan tinggal faktor internalnya aja gitu, hormonal internalnya. Kecuali pagi, siang, sore, malam tinggi terus, nah itu bahaya itu. Iya, betul. Bisa merusak jantung gitu. Kondisi. Berarti ada faktor lain yang mempengaruhi secara internal di dalam tubuh Cik Sheryl. Gitu. Oke.
Nah, kalau seperti itu perlu kontrol kemana ya? Perlu apa ada buat kontrol ke dokter atau apa nggak ya? Kalau tinggi ya kita koreksi aja. Jadi istilahnya itu yang penting segala sesuatunya sudah sesuai, kayak cairan kita, relaksasinya kita gitu ya toh. Jadi kita meningkatkan, kalau tinggi ya kita tingkatkan parasimpatis tone-nya. Nah, itu karena dia akan mempengaruhi untuk penurunan tekanan darah kita. Prinsipnya itu kalau dia tinggi berarti ada stres gitu. Termasuk stres karena olahraga, stres kurang tidur, stres ada pikiran gitu. Kalau dia rendah, itu juga apa namanya tuh tergantung dari aktivitas kita. Stres kita rendah ya. Ini juga rendah gitu karena ada istilahnya itu penghematan energi sendiri dari jantung. Jadi kalau dia memang kita tidak perlu energi tinggi, jantung juga kerjanya membuat meringankan kinerjanya gitu. Apa istilahnya itu ya kayak penghematan gitulah. Kalau dia memang dibutuhkan, dia naik lagi. Ya, jadi variabelnya sesuai dengan kebutuhan gitu. Paling tinggi berapa di kalau tinggi bisa pagi-pagi terutama subuh ya. Bisa 154/107 gitu loh. Nah, itu nanti tapi suka perhatiin kira-kira jam 6, jam 7 nanti dia 120/80, 80 lebih. Pakai ini ya, pakai digital ya? Iya, digital. Nah, coba diukur 3 kali. Biasanya kalau yang pertama itu tinggi, nanti yang kedua dia rendah. Nanti yang ketiga turun lagi gitu. Saya sering gitu soalnya yang pakai digital. Nah, nanti kalau yang ketiga, keempat berapa nanti di rata-rata. Nah, itu memang kalau tinggi ya memang tinggi gitu. Karena kalau digital itu kan apa ya? Dia seringkali responnya terlalu ini apa? Terlalu sensitif ya. Iya, itu kalau digital ya gitu loh. Kecuali kalau yang pakai stetoskop, nah itu, nah kita tetap bisa. Jadi misalnya rendah itu kadang-kadang bisa di bawah 80, 79/56 pernah gitu, 77/56. Sedang kok rendah banget ya. Tapi saya nggak pusing. Yang saya rasa itu saya ngantuk. Ya, relax itu. Ya, makanya dibilang kok kamu rendah gitu, kamu nggak pusing ya? Enggak. Karena saya ngerasa nih, kok saya ngantuk banget ya. Nah, saya kayaknya ini tensi saya rendah. Nah, setelah dicek benar rendah. Ya. Seringkali yang ketosis kalau misalnya dia ketosis itu lemes, hati-hati itu kekurangan natriumnya. Ya, benar, Bro. Jadi kayak orang ngantuk ya, kayak orang ngantuk, terus kemudian itu sering itu kalau di rumah sakit, mesti kalau dicek natriumnya dia di bawah rata-rata, di bawah normal, itu memang efeknya bawaannya seperti beda, ngantuk fisiologis beda ya. Jadi ngantuk karena kurang tidur sama tenaga gitu loh. Beda ya, Dok ya? Iya, tuh. Itu makanya terus nanti di infusnya pakai infus apa? Salin, jadi untuk natrium gitu, ya gitu. Makanya mendingan kita minum yang banyak. Minum Ponari itu. Ponari, betul. Saya tiap hari, yang lalu mesti orang takut tuh, nanti tambah darah tinggi, Dok. Nah, saya dulu darah tinggi gitu. Nah, sekarang darah saya rendah. Terus kemudian kok mulai lemes, padahal saya ya nggak lapar, nggak apa gitu. Tapi setelah minum, ya toh saya tambahi garam, kembali seger lagi. Gitu. 1 botol itu sih, nah itu. Suka minum toh, Cheryl toh. Saya sih pakai ukuran ya sekarang ya, jadi sehari 3 liter. 3 liter lebih kadang-kadang. Bagus, bagus. Udah bagus. Untuk wanita apalagi dengan BB-nya Cheryl segitu, 3 liter udah bagus. Tengahnya apa dikasih itu garam gitu ya, yang pakai ukuran gini kan dia.
Ya. Ya. Oh, Yang dikasih lagi garam tren ya. itu yang kayak gini. Iya. Jadi sepanjang Gitu. hari minum itu ada garamnya ya, Dok ya? Iya, Air garam ya. kalau bisa gitu, Ci. Nggak ada masalah, Ci. Nggak usah takut tensinya jadi tinggi ya, gitu. Karena kan udah low karbo, gitu. Nggak ada masalah. Kalau tensi 3 kali ya, 3 kali, 4 kali ya, Ci. Nanti diambil rata-ratanya. Jangan ambil yang pertama. Oke. Dok, untuk tadi ukuran air 2 liter itu garamnya kasih berapa banyak ya, Dok? Ya, saya biasanya nggak segitu semuanya dikasih ini sih. Kadang 1,5 liter itu saya kasih. Ya pokoknya berasa aja. Jangan keasinan. Iya, rasa asin aja, Ci. Iya. Iya, iya, iya. Oh iya, satu lagi nih, ini apa Rasa tuh? asin aja. Apa tuh keasaman tubuh saya itu juga ya saya ukur 5, 6 sekitar begitu aja, 5, 6, lebih. Nah itu jarang di atas 7. Itu yang mempengaruhi pH itu apa ya? Keasaman itu kan macam-macam sih. Jadi keasaman lambung, keasaman darah beda. Jadi masing-masing organ juga beda. Gitu. Yang berbahaya itu kan keasaman darah, itu sudah ada. Jadi pH-nya itu ya itu sudah ada nilai normalnya antara 6, sekian sampai 7,4. Gitu. Jadi lebih dari itu, lebih tinggi dari itu basa. Kalau kurang dari itu asam. Jadi antara 7 ya. Nah itu kalau darah loh ya, beda sama lambung ya gitu. Iya, maksudnya yang darah. Nah untuk menaikkan pH darah itu gimana ya, Dok? Itu periksanya dari mana? Periksanya pernah ini apa di lab sih cuma 6. Biasanya kalau di lab itu kalau pH darah itu yang diambil arterinya loh, bukan venanya loh ya. Karena itu yang penting itu pH di arteri, pembuluh darah arterinya. Nah itu biasanya nusuknya dalam itu. Gitu. Iya, dekat tulang. Masalahnya arteri kan dekat tulang, Dok. Iya. Oh, Jadi kalau bisa cuma dari air kalau kencing ya? yang darah biasanya. Nah itu biasanya kita melakukan itu kalau orang itu sesak, ya kan? Nah itu oke, itu namanya analisa gas darah gitu. Analisa gas darah. Jadi kita lihat baru tahu kita harus ngambilnya dari arteri sih gitu. Dan nggak gampang loh. Jadi kalau misalnya diukur dari air kencing nggak bisa kalau ya, Dok? dari vena kurang nggak mewakili ya, kurang akurat. Jadi harusnya dari arteri. Nanti dari situ itu namanya analisa gas darah. Jadi pH kita Hilang suaranya. Dok, ininya mic-nya ini, Dok, ke mute, Dok. Dok, ininya apa nanti? Ininya mic-nya, Dok. Mic-nya ke mute, Dok. Ya. Mic-nya kepencet, Dok. ya. Ya. Gas darah, sampai gas darah tadi. Analisa gas darah ya. Sampai gas darah tadi, Dok. Iya, analisa gas darah itu harus arteri yang diambil, bukan dari vena. Makanya saya heran kok Cik Sheryl tahu keasaman darahnya. Ini benar arterinya atau dari venanya gitu. Kita harus tahu dari arteri. Cuma saya nggak tahu dari hasil lab itu keluar pH-nya 6 gitu loh. Nah, normalnya kan katanya 7,35. Ya, itu kalau pakai arteri ya, Ci. Oh. Kalau dari air kencing nggak bisa ya, Dok ya? Beda lagi biasanya itu kita mau lihat ketonnya itu. Keton yang bisa ya. Itu pH kencing lain lagi, Ci, ya. Keasaman air kencing beda lagi sih gitu. Kalau kita periksa
urin lengkap, selalu ada ininya, ada pH-nya juga. Makanya nggak sama. Nanti pH lambung juga beda gitu. Oke, oke. Ya. Ya, Dok. Cukup, thank you, Nah, thank you. tetap semangat, Cik Seril ya. Ya, thank you, Dok. Thank you ya. Semangat. Ya. Ya udah. Oke. Thank you, Dok, Kak. kayaknya kita sesinya nggak ada latihannya hari ini. Kita Oh istirahat. iya. Saya Kalau sebenarnya kepingin latihan pull up-nya itu loh, Coach. Jadi saya penasaran dari mulai gemuk sampai sekarang itu selalu yang apa pengen itu pull up. Ya, Bisa pull up itu rahasianya itu. Pola barnya udah ada. Dok Franco pola barnya udah ada. Pull up barnya ada. Jadi ya kita pakai yang sama kayak punya Coach Ebi itu yang di pintu itu. Ya, nggak apa-apa. Udah pakai itu aja. Iya, udah pakai Ini, itu aja. Mas. Iya, udah. Iya. Ini. Nah, tapi gini, Dok, itu nggak bisa latihan langsung di atas gitu memang. Nggak bisa. Jadi harus mulai tahapannya mulai dari tengah dulu. Jadi namanya inverted row, itu ada tahapannya. Jadi emang kalau kita mau langsung bisa naik ke atas gitu, itu nggak bisa karena otot Dok Franco kan belum kuat gitu. Jadi harus ada tahapannya. Nah, gitu. Nanti aku wapri aja deh, Dok, tahapannya ya. Nah, jadi bisa mulai latihan dari situ. Jadi intinya adalah itu pull up barnya bisa langsung di atas di situ dulu. Jadi di tengah, nah itu kita latihannya namanya kayak inverted row. Nah, jadi melatih untuk ininya dulu kekuatan tangannya. Nah, gitu. Karena kan kalau kita naikin langsung badan kan pakai kekuatan berat badan. Nah, kalau dengan berat badan kita langsung dan ototnya belum terbiasa itu nggak bakal bisa. Jadi memang harus ada tahapannya, Dok. Gitu. Ntar aku apri deh, Dok ya. Aku ajarin tahapannya gitu. Bisa kok pakai yang di pola bar di rumah bisa. Cuma memang harus bertahap dan harus sabar. Jadi pola itu harus sabar, Dok, gitu. Dulu di awal aku nge-gym juga nggak bisa itu. Kalau di tempat gym kan ada namanya assisted pull up ya. Jadi pull up-nya pakai beban gitu ya. Jadi dibantu gitu ya. Nah, jadi itu dulu ya pakai gitu, nggak bisa. Jadi kalau lihat sekarang aku bisa pull sampai kemarin aku share itu bisa sampai 21, itu karena progres. Nah, gitu itu yang tadi aku bilang. Jadi kalau otot kita sudah makin nambah, makin besar, nah kekuatan kita pun akhirnya jadi nambah, Dok. Nah, gitu. Itu yang terjadi di situ karena ada demand-nya kan. Nah, jadi makanya kenapa otot ini adalah sifatnya use it or lose it gitu. Jadi kalau misalnya digunakan ya otot kita makin kuat gitu, makin bertambah lagi gitu. Tapi kalau udah nggak digunain ya dia akan dibuang. Nah, gitu. Jadi makin kita sering latihan segala macam tuh manapun mau belajarnya di pull up ya fokus di situ nggak ada masalah. Tapi nanti tahapannya aku ajarin gitu ya untuk bisa benar gitu. Ya udah. Makasih. Oke. Gitu aja. Yang lain ntar ini ada ini Mas Budi Astuti atau wanita ya? Mohon izin ini ada wanita dari rumah wanita sakit. Budi Astuti Mbak Oh, Tuti. wanita. Iya. Mbak Tuti. Ya udah. Mbak Tuti nanti kita minggu depan ya sesinya. Jadi untuk kelas pelatihannya kita hari ini nggak kita adain dulu. Nanti mungkin mudah-mudahan insya Allah minggu depan sebelum Lebaran lah kalau memang bisa. Tapi kayaknya udah di Surabaya itu ntar latihannya. Kita lihat situasi deh, gitu ya. Kalau emang bisa nanti kita lakukan kelas pelatihan nanti minggu depan. Ya, gitu aja. Nanti lanjut di WA Group. Nanti Dok ya, sambil lanjut Dok ya. Iya, oke, nggak ada masalah Dok. Siap.